saya mengucap syukur pada Tuhan dan berterima kasih pada Bapak Ibu Gembala di tempat ini yang sudah memberikan kami kesempatan dalam pelayanan, sebuah kepercayaan yang luar biasa. Dan kalau kami berada di tempat ini saat ini merupakan sukacita tersendiri bagi saya, karena saya melihat bahwa ada spirit, ada semangat yang besar yang kemudian menjadi motivasi bagi kami juga, ya, dimana tidak melihat keadaan, tidak melihat seberapa yang ada, tetapi gembala di sini dengan penuh setia dalam pelayanan. Kami mau belajar juga meneladani kesetiaan mereka. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, gembala di tempat ini spesial sebenarnya, karena di dalam kebersamaan grup WA yang saya buat, Bapak Gembala di sini ada di sana. Yang sebenarnya saya katakan spesial begini alasannya, harusnya tidak ada sebelum kami benar-benar datang pada pelayanan gembala yang mengundang kami. Jadi gembala undang dulu, kami catat, baru ketika selesai dalam pelayanan di tempat tersebut bahwa kemudian gembala bisa masuk atau kami undang dalam grup menjadi bagian dalam keluarga besar kami. Tetapi Ibu Pendeta F, istrinya Om Edi bilang kasih masuk. Saya menghargai beliau sebagai orang tua dan saya memasukkan Bapak Gembala. Jadi walaupun sudah lama bergabung, baru saat ini bertatap muka, ya Pak Gembala ya. Jadi saya tadi waktu lihat, oh ini, puji Tuhan, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kesempatan pada siang hari ini saya akan membawa renungan firman Tuhan yang saya beri tema menilai dari dua sisi. Menilai dari dua sisi. Betapa pentingnya hal ini sehingga kita melihat itu dalam pembacaan-pembacaan firman Tuhan, apa yang dikatakan firman Tuhan tentang hal ini. Karena setiap hari kita bertemu dengan orang, seperti kata kesaksian suami saya tadi, bahwa ibadah yang sesungguhnya ketika kita keluar dari pintu gereja, selesai beribadah secara persekutuan dengan jemaat, kemudian kita keluar dan bersosialisasi. Nah, saat kita bersosialisasi, kita akan berhadapan dengan keadaan, situasi, bahkan komunitas atau orang-orang di sekitar kita yang belum tentu memberikan dampak yang baik bagi kita, dan belum tentu juga kita mengerti siapa mereka itu, bagaimana keadaan itu, sehingga kadangkala dalam keterbatasan kita sebagai manusia yang tidak sempurna, kita menilai salah keadaan, kita menilai salah pribadi seseorang. Nah, mari kita kemudian melihat dalam pembacaan Bilangan 13, saya akan membawa kita, sudah disinggung tentang Yosua, tetapi kita kemudian melihat terlebih dahulu Bilangan 13 ayat 1 dan 2. Saya bacakan, kita perhatikan dalam pembacaan masing-masing. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Dan kalau kita baca selanjutnya disebutkan nama-nama, kita lompat ayat 17. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan garis bawahi, naiklah ke pegunungan. Ayat 18, perhatikan, dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu,
Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat berkubu? Suatu keadaan di mana menempatkan orang-orang sebagai utusan, sebagai pengintai untuk melihat keadaan atau keberadaan orang lain. Nah, kita kemudian akan masuk dalam tahap pertama, melihat orang lain dan melihat keadaan orang lain. Seperti kita sudah baca, hal yang baru bagi mereka. Di dalam ayat 27, ketika kita lompat, para pengintai ini datang menceritakan kepada Musa, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Ini yang kemudian kita akan hadapi ketika kita keluar dari kehidupan pribadi kita. Sebuah keadaan yang berbeda, sebuah kesaksian yang akan kita dapati di sana. Dan penilaian mereka ini, ketika mereka melihat orang dan keadaan itu seperti yang sudah kita bacakan. Jadi tahap pertama, kita akan masuk melihat orang dan melihat sebuah keadaan. Nah, bagaimana harusnya kita meresponi semuanya itu? Kita berinteraksi dengan semuanya itu. Kita akan lihat pada tahap yang kedua, Bilangan 13 ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba mententeramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ketika sebuah keadaan yang mereka lihat secara bersama sebagai pengintai, Bapak, Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah keadaan yang mengkhawatirkan, sehingga harus ada tahap kedua. Ada orang-orang yang Tuhan pakai untuk menjadi penentram. Amin. Haleluya. Dan harusnya kita menjadi bagian orang yang membawa ketentraman bagi orang di sekitar kita. Sehingga tahap 2 ini saya beri konteks begini, menilai dari hal yang baik. Menilai dari hal yang baik. Kalau kemudian kita perhatikan satu pasal setelah kejadian ini, pasal 14 ayat 6 sampai ayat 7, tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya. Mereka begitu merasa berduka. Mereka begitu merasa orang bilang gemes gitu. Dan berkata kepada mengoyakkan pakaian dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Ketika cara pandang kita itu kita dasarkan kepada hal yang baik, itu akan memotivasi saya dan saudara. Amin. Haleluya. Saya seringkali menilai orang lain itu dengan penilaian pribadi dari sisi yang positif. Kayak kalau saya melakukan sesuatu itu dengan ketulusan, saya menganggap dan menilai orang lain seperti itu. Walaupun
kadangkala salah, tidak sama. Tetapi mending lebih seperti itu, melihat hal yang baik dulu, dari sisi yang baik. Sehingga kemudian Bapak Ibu, dari yang baik itu kita melihat orang lain juga itu seperti kita yang baik. Jangan sebaliknya, dari sisi yang tidak baik kita kemudian mencap orang itu tidak baik. Padahal kita yang tidak baik, orang itu yang baik. Jadi tahap yang kedua, mari kemudian kita melihat dan menilai itu dari sisi yang baik. Apa yang disebut dengan positive thinking. Karena hal-hal yang positif itu akan menjadi semangat, akan menjadi motivasi, akan menjadi gairah. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Tetapi ketika kita kemudian mendapati sebuah keraguan, sebuah hal yang ternyata orang katakan itu belum tentu benar, itu belum tentu baik, kita harus masuk pada tahap selanjutnya. Kita lebih baik bertanya, atau kita lebih baik datang langsung, supaya kita tidak salah menilai orang atau menilai keadaan. Seperti yang kita akan bacakan dalam Bilangan 13 ayat 17. Kalau kita perhatikan, Musa lakukan begini. Musa menyuruh mereka mengintai tanah Kanaan. Kita sudah baca tadi. Pergi dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Tanah Negeb ialah daerah selatan dari tanah Kanaan. Nah, pantas saja ketika mereka datang ini 12 pengintai kecuali Yosua dan Kaleb, mereka menyampaikan kabar yang busuk. Ayat 32, perhatikan. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Di sana mereka mengabarkan orang itu makan penduduknya, dan yang kami lihat di sana orang-orang yang tinggi perawakannya. Kabar yang busuk. Kalau kita perhatikan apa yang dilakukan oleh Yosua, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Roh Tuhan menunjukkan hal ini kepada saya begitu terberkati dengan firman Tuhan ini. Saya mau bagikan bagi saya dan saudara dalam Yosua 2 ayat 1. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai, katanya, pergilah, amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Kota pertama yang tercatat di dalam dunia ini kota Yeriko, kota yang tertua. Jadi apa yang ingin saya bagikan bagi saya dan saudara Bapak Ibu, kalau kita kemudian meneruskan, maka mereka pergi dan sampai ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab. Perhatikan dengan seksama, lalu mereka tidur di sana. Bedanya di mana? Kalau kita sudah baca tadi ketika Musa menyuruh orang untuk mengintai tanah Kanaan, negeri Kanaan, mereka itu pergi di atas gunung. Sementara yang dilakukan oleh Yosua, dia suruh masuk ke dalam, lihat secara dekat, bahkan tidur di sana, berada dalam lingkungan itu. Memang dengan Rahab, tapi kita tidak melihat perlakuan yang tidak baik ya Bapak Ibu. Tidur di sana. Yosua menyuruh utusannya, pengintainya untuk masuk ke lembah Yeriko. Karena Yeriko terletak di bagian yang turun. Lembah itu bicara tentang apa? Kenal lebih dalam. Ada pepatah katakan, tidak dikenal, tidak disayang. Banyak
penilaian kita yang keliru tentang orang lain atau tentang keadaan ketika kita tidak mengenal dengan baik orang dan keadaan tersebut. Betul? Kalau orang yang kenal, orang yang tahu, dekat dengan orang tersebut atau dekat dengan keadaan tersebut, mereka akan menilai dengan penilaian yang berbeda. Oh ya, memang seperti begitu dia, tapi tidak seperti yang engkau tuduhkan bagi orang tersebut, karena kami tahu betul orang ini baik. Seperti begitu ya, kira-kira ya. Jadi kita kemudian dibawa pada bagian yang ketiga, bahwa ketika kita diperhadapkan dengan sebuah keadaan, kita berhadapan untuk menilai orang, kita akan melihat keadaan dan orang tersebut, tetapi kita harus menilainya dari sisi yang positif. Dan yang kedua, kita kemudian masuk untuk mengenal lebih dalam, sehingga hal-hal yang kemudian mengkhawatirkan kita justru mendatangkan ketentraman. Amin. Haleluya. Kecurigaan kita tidak terjadi. Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, makanya ketika mereka hanya melihat dari gunung saja, dari tempat yang jauh, penilaian mereka keliru dan mereka membawa kabar buruk. Janganlah dalam kehidupan saya dan saudara kemudian lewat kehidupan kita yang menilai orang itu dari jauh, kita menilai hal yang buruk dari mereka. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Karena banyak pertikaian, perselisihan disebabkan karena hanya melihat dari satu sisi saja. Banyak perselisihan justru timbul disebabkan kita tidak mau melihat alasan dan sisi dari orang lain tersebut, atau bahkan mungkin latar belakangnya. Banyak hal yang saya dapati, Bapak Ibu, ketika orang melihat satu status di Facebook, kemudian banyak penilaian yang salah tentang yang menulis status atau membagikan postingan. Misalnya, suatu ketika ada yang bilang sama saya, cuma kok BPKB motor, dia mau posting. Tetapi kalau kita mau perhatikan, Bapak Ibu, mungkin saja secara positif, secara hal sisi yang baik, kita boleh lihat, mungkin dia mendapatkan BPKB itu berdarah-darah, Bapak Ibu, sehingga betapa dia bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Ini sudah saya miliki dengan perjuangan yang luar biasa. Bisa nangkap ya? Amin. Jadi kita itu harus melihat alasan-alasan positif, atau mungkin ketika kita melihat sebuah postingan yang lewat di beranda Facebook atau media sosial kita, jangan buru-buru katakan sombong orang itu. Dia punya alasan yang kita tidak perlu tahu dapurnya bagaimana. Urus saja dapur kita sendiri. Amin. Jangan jadi berdosa. Menilai sebuah keadaan, nilai dulu dengan hal yang positif. Kemudian kita, dikatakan firman Tuhan, diajak untuk lebih mengenal kalau memang kita mau, agar kita jangan jadi berdosa. Ada hal juga ketika orang melakukan sesuatu, ada latar belakangnya yang kita tidak tahu. Coba kita memposisikan, oh mungkin saja dia itu baru kenal medsos. Mungkin saja dia seperti begini, mungkin saja dia tidak banyak mengenal pendidikan. Jangan kita terbawa kepada penilaian yang salah. Amin.
Haleluya. Akibatnya kita salah menyimpulkan. Bilangan 13 ayat 33. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa. Betul, orang enak itu orang raksasa. Orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Perhatikan Bapak Ibu, engkau menempatkan engkau pada posisi yang belum tentu orang itu memposisikan dirimu. Ya, kapan mereka melihat bahwa diri mereka ini seperti belalang, dan kapan mereka mendengar bahwa orang bicara kamu ini belalang? Mereka aja mengintip Bapak Ibu, menyimpulkan hal yang salah karena tidak berada dalam lingkungan yang dekat, tidak dengar langsung, cuman dari katanya saja, bukan dari nyatanya. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan benar-benar hal itu disangkal karena ternyata kita perhatikan Yosua 2 ayat 9 mencatat begini. Dan berkata kepada orang-orang itu, Rahab berkata kepada 2 pengintai yang disuruh oleh Yosua, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Di sana ada kata belalang? Tidak. Malahan mereka takut menghadapi orang Israel. Kalau saya kemudian melihat firman Allah yang hidup, terjemahannya begini, aku tahu benar bahwa Allah kalian akan menyerahkan negeri kami kepada kalian. Katanya kepada mereka, kami semua takut. Kepada kalian, setiap orang takut sekali apabila mendengar nama Israel disebut-sebut. Cuma dengar saja musuh kita sudah takut. Jadi kalau kita menghadapi pertempuran, jangan kalah berperang. Lihat dari situ, dari sisi mereka, perhatikan ayat 10 Yosua 2. Kami telah mendengar bagaimana Tuhan membuat jalan di Laut Teberaul bagi kalian, Laut Merah untuk menyeberang. Ketika kalian meninggalkan Mesir, kami juga tahu apa yang telah kalian lakukan terhadap kedua raja bangsa Amori di sebelah timur Yordan, yaitu Sihon dan Og. Kalian telah membinasakan mereka dan menghancurkan negeri mereka serta menumpas segenap penduduknya. Ternyata ini yang terjadi ketika 2 pengintai ini melihat, menyaksikan, ada di tengah-tengah situasi tersebut, mendengar langsung. Itu harusnya kita perhatikan, dengar langsung, saksikan dengan mata kepala sendiri, baru berani kita menyimpulkan. Kabar ini dibawa kepada Yosua. Haleluya. Jadi jika kita kalau tidak menyaksikannya sendiri, tidak mendengarnya langsung, yang ada hanya datang kabar buruk, bukan kabar baik, bukan mendatangkan ketentraman, bukan mendatangkan damai sejahtera, malah mendatangkan ketakutan. Haleluya. Kalau kita percaya Tuhan ada di pihak kita, siapa lawan kita? Iblis itu cuman seperti singa yang mengaum-ngaum. Firman Tuhan bilang cuman seperti singa, mengaum-ngaum, bukan memakan-makan. Bapak Ibu, belum makan sudah dirasa seperti dimakan, kalah. Dia cuman besar di auman saja. Allah kita lebih besar. Amin. Haleluya. Tahap ketiga, bila ada hal yang meragukan, bila ada hal yang belum tentu benar,
lebih baik kita bertanya, lebih baik kita datang langsung. Kalau hal yang kemudian mengkhawatirkan kehidupan saya dan saudara, lebih baik kita lebih dekat lagi bertanya kepada Tuhan, lebih lagi mempererat hubungan pribadi kita dengan Tuhan, datang langsung kepada Tuhan. Amin. Kita tidak akan salah dalam melangkah dan memutuskan sesuatu. Haleluya, puji Tuhan. Suatu ketika Bapak Ibu, ketika saya kemudian melihat orang melakukan sesuatu, saya pikir itu dengan ketulusannya. Seperti saya yakini saya melakukan dengan tulus. Dan tahukah Bapak Ibu, ketika saya berhadapan langsung, mendengar sendiri, menyaksikan sendiri, di situ kemudian saya menyimpulkan bahwa apa yang selama ini saya duga tentang orang itu ternyata salah. Jadi mereka tidak mengambil hatinya Tuhan, tetapi mengambil hatinya manusia. Karena apa saya bisa simpulkan begitu? Karena saya menyaksikan sendiri, saya undang, saya bicara dengan mereka secara pribadi. Jadi bukan dengan kata orang. Saya bilang, oke, kalau begitu, saya bukan hal yang seperti begitu. Jadi kadang-kala kita juga menilai dari hal yang baik dari pihak kita, tetapi harus juga kita pastikan. Jangan kemudian kita merasa orang itu sama baiknya dengan kita, kemudian kita dimanfaatkan. Ya, itu perlu hikmat. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selalu ada dua sisi dalam satu cerita. Sebelum mendengar, sebelum menilai, dengarlah. Sebelum mendengar, lihatlah. Amin. Haleluya. Karena kita diciptakan Tuhan punya dua mata, dua telinga, satu mulut untuk menyimpulkan. Jadi banyak-banyak melihat, banyak-banyak mendengar, baru kemudian mulut menyimpulkan sesuatu. Jangan jadi, kata orang seberang itu, zuzon. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terkadang apa yang dimunculkan sebenarnya adalah hanya yang ingin diperlihatkan saja. Kita harus mencari tahu sebenarnya apa yang terjadi di balik semuanya itu. Kita harus melihat alasan, kita harus melihat latar belakang yang teristimewa, kita melihat dari hal yang positif saja dulu. Kalau tidak perlu untuk kita tanggapi, tidak perlu kita tanggapi, agar kita tidak salah dalam melihat orang lain dan melihat keadaan. Kesimpulannya, agar kita tidak salah menilai, kita akan dapati dalam dua pembacaan. Yang pertama, Yohanes 7 ayat 24. Yohanes 7 ayat 24. Saya akan bacakan dalam terjemahan Sehari-hari Indonesia versi 3. Di sana tercatat demikian: jangan menuduh siapapun tanpa berpikir baik-baik, tetapi pertimbangkanlah perbuatan orang dengan benar dan adil. Amin. Pertimbangkanlah dengan benar dan adil. Jangan buru-buru kemudian menjadi fitnah dan penghakiman. Yang kedua, kita dapati dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21. Pertama, kita harus pertimbangkan dulu dengan baik dan adil supaya tidak salah menilai. Tesalonika 5 ayat 21, kitab yang pertama, di sana dikatakan ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Dalam hal apapun itu, dalam kehidupan, dalam ajaran-ajaran, di sana dikatakan segala sesuatu. Jadi semuanya kita uji dulu. Amin. Jadi pertimbangkan dan uji. Itu yang akan menghindarkan kita agar tidak salah menilai. Dalam sisi ini,
pertimbangan dan sisi ujilah ini akan membantu saya dan saudara. Kalau saya bacakan dalam firman Allah yang hidup, 1 Tesalonika 5 ayat 21, tetapi ujilah segala sesuatu yang dikatakan orang untuk mengetahui kebenarannya. Dan apabila ternyata benar, terimalah. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Karena kalau ketika kita kemudian salah menilai, karena sisi yang kita ambil itu adalah sisi yang salah atau sisi yang tidak berimbang, maka kadangkala buruk kita katakan baik, akhirnya kita menyesal. Atau kadangkala baik kita sangka buruk, kita akan malu sendiri. Ya, mulailah menilai dari dua sisi. Saya akhiri firman Tuhan dengan ilustrasi begini. Ketika dua orang diperhadapkan dengan angka yang sama, tetapi angka tersebut adalah angka 6 dan angka 9. Pada posisi di atas dilihat angka 9. Pada posisi di bawah dilihat angka 6. Sama-sama benar. Jadi kalau kita melihat, kita harus melihat pada dua sisi supaya kita tidak salah menilai. Apa yang kita sangka benar belum tentu benar, dan apa yang kita sangka salah belum tentu salah. Pertimbangkan segala sesuatu dan ujilah segala sesuatu. Puji Tuhan.